Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajime maste, watashi no namae wa Faren Fadila Muhammad to moshimasu. Ni Jusai desu. Senmon koku no 4年生です。はい、どうぞよろしくお願いします。今日は第31章何階にありますか？第32章いくらですか？第33章コーラはありますか？どんな内容を説明して思います。はい、皆さんお楽しみください。はい。はい。第31章, Nangga ini arimasu ka? Yang artinya, ada di lantai berapakah? Ada pula kata pengantarnya. Yang pertama, di manakah biasanya Anda berbelanja? Yang kedua, barang apa yang dijual di mall, departemen store, dan lain-lain. Yang ketiga, bagaimana cara menanyakan letak di lantai berapa barang yang ingin dibeli. Ada pula kosakata dari bab 31 ini. Yang pertama, ada kamera. Yang kedua, ada CD. Yang ketiga, ada kabang, yaitu tas. Yang keempat, ada kutsu, yaitu sepatu. Yang kelima, ada hong, yang artinya buku. Yang keenam, ada shatsu, yang artinya kemeja. Yang ketujuh, ada megane, yang artinya kacamata. Yang kedelapan, ada toke, yang artinya jam. Yang kesembilan, ada zubong, yang artinya celana. Dan yang terakhir, ada yang ke-10, boshi, yang artinya topi. Kosakata lantai. Lantai pertama, bahasa Jepangnya ikai. Lantai kedua, nikai. Lantai ketiga, sanggai. Lantai keempat, yongkai. Lantai kelima, gokai. Lantai keenam, rokkai. Lantai ketujuh, nanakai. Lantai kedelapan, hakkai atau hachikai. Lantai 9, kyukai. Lantai 10, jukai. Nah, di sini ada tertulis B1, chika ikai. Nah, chika ikai itu diartikan sebagai di lantai 1, di bawah tanah, atau biasa disebut basement. Untuk menanyakan di mana lantai berapa, yaitu menggunakan kata nanggai, yang artinya di lantai berapa. Selanjutnya ada pola kalimat. Yang pertama, kata benda, wa, kata benda, lantai, ni, arimasu. Pola kalimat yang pertama ini digunakan untuk menyatakan keberadaan benda. Pola kalimat kedua ada pula untuk menanyakan di lantai berapa keberadaan benda. Yang pola kalimat tersebut tuh kata benda, wa, nangga ini arimasu ka? Yang artinya kata benda tersebut titik ada di lantai berapa. Nah, di sini juga kata nan itu asalnya tuh kata nani diubah menjadi nan karena menanyakan benda atau keberadaan tempat. Selanjutnya ada contoh kalimat. Untuk contoh kalimat pertama, shatsu wa ikai ni arimasu, yang artinya kemeja ada di lantai 1. Berikut ada contoh-contoh kata benda untuk A, kata bendanya, untuk B, untuk keberadaan lantainya. Yang pertama, CD wa nikai ni arimasu, yang artinya CD ada di lantai 2. Yang kedua, hong wa sanggai ni arimasu, yang artinya buku ada di lantai 3. Yang ketiga, boshi wa yonkai ni arimasu, yang artinya topi ada di lantai 4. Yang terakhir, kamera wa gokai ni arimasu, yang artinya kamera ada di lantai 5. Pula contoh kalimat sebagai berikut. Kalimat yang selanjutnya ini digunakan untuk bertanya. Keberadaan benda tersebut ada di lantai berapa? Seperti contoh berikut.
Shatsu wa nangai ni arimasu ka? Yang artinya, kemeja ada di lantai berapa? Ikai ni arimasu. Ada di lantai 1. Berikut ada dari A untuk kata benda, dari B untuk keberadaan lantai. Yang pertama, kabang wa nangai ni arimasu ka? Yang artinya, tas ada di lantai berapa? Untuk tas ada di lantai berapa? Nikai ni arimasu. Ada di lantai 2. Selanjutnya, megane wa nangai ni arimasu ka? Yang artinya, untuk kacamata ada di lantai berapa? Sanggai ni arimasu. Ada di lantai 3. Yang ketiga, touke wa nangai ni arimasu ka? Yang artinya, untuk jam tangan ada di lantai berapa? Yonkai ni arimasu. Ada di lantai 4. Yang terakhir, kutsu wa nangai ni arimasu ka? Yang artinya, untuk sepatu ada di lantai berapa? Gokai ni arimasu. Yang artinya, ada di lantai 5. Nah, berikut untuk contoh kalimat percakapan singkat mengenai mempertanyakan suatu benda. Baik, selanjutnya setelah contoh kalimat ada pula contoh percakapan. Yang A untuk menanyakan keberadaan benda di lantai berapa kepada yang B. Yang B untuk menjawab keberadaan benda yang ditanya oleh A di lantai berapa. Yang A, sumimasen, shatsu wa nangai ni arimasu ka? Yang artinya, permisi, kemeja ada di lantai berapa? Yang B menjawab, nikai ni arimasu. Yang artinya, ada di lantai 2. Yang A menanggapi lagi, so desu ka? Arigatou gozaimasu. Oh, begitu. Terima kasih banyak. Hai, sugi wa dai 32 shou ikura desu ka? Yang artinya, berapakah atau berapa? Ada pula pengantarnya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana bila ingin menanyakan harga barang? Ya, untuk selanjutnya ada kosakata harga untuk bahasa Jepang. Yang pertama dari 100 sampai 900, yang kedua dari 1000 sampai 9000, yang ketiga 10.000 sampai 1.000.000. Baik, yang pertama 100 hyaku, 200 ni hyaku, 300 sangbyaku, 400 yonhyaku, 500 gohyaku, 600 ropyaku, 700 nanahyaku, 800 hapyaku, 900 kyuhyaku, 150 hyakugoju, 750 nanahyakugoju. Yang 1000 itu seng, 2000 ni seng. Seterusnya kecuali untuk 3 dan 8. Untuk 3 sangzen, yang 8 untuk 8 haseng. Untuk 10.000 ichimang, untuk 100.000 jumang, untuk 1.000.000 hyakumang. Nah, di sini karena bentuknya rupiah, maka rupiah. Untuk katakannya rupiah. Untuk menanyakan harganya itu adalah ikura. Berapakah untuk kalimat atau kata untuk menanyakan suatu benda untuk harganya. Selanjutnya ada kata penunjuk. Kono yang artinya ini, sono yang artinya itu, ano yang artinya itu di sana. Selanjutnya ada pola kalimat untuk bab 32 ini. Pola kalimat pertama, kono, sono, ano, kata benda wa, kata benda harga, rupiah, des. Pola kalimat ini digunakan untuk menerangkan benda yang ditunjuk. Pola kono,
sono, ano diletakkan sebelum kata benda atau orang untuk menunjukkan orang atau benda yang dibicarakan. Untuk pola kalimat kedua adalah untuk menanyakan harga suatu barang. Kono, sono, atau ano kata benda wa ikura desu ka yang artinya kono, sono, ano ini atau itu atau yang itu di sana untuk benda berapakah harganya? Ya, ada pula contoh kalimat yang pertama, Anokutsu wa rokumang rupiah desu, yang artinya sepatu itu harganya 60 rupiah. 60 rupiah. Ada pula contoh-contoh berikut. Yang pertama, contohnya, ano kabang wa yong manggo seng rupiah desu, yang artinya tas itu harganya 45.000. Yang selanjutnya, kono boshi wa sang haseng rupiah desu, yang artinya topi ini harganya 38.000. Yang ketiga, kono zubong wa nanamang sangzen rupiah desu, yang artinya untuk celana ini harganya adalah 73.000. Yang terakhir, ano kamera wa 91 rupiah desu, yang artinya kamera itu harganya 910.000. Ya, selanjutnya ada contoh kalimat untuk X dan Y. Sono shatsu wa ikura desu ka, yang artinya meja itu harganya berapa? Gomang rupiah desu, artinya 50.000. Ada pula contoh-contoh ini dari A untuk benda dan B untuk harga. Yang A yang pertama, sono megane wa ikura desu ka, yang artinya kacamata itu harganya berapa? Hachimang rokuseng rupiah desu, yang artinya harganya 86.000. Yang kedua, ano hong wa ikura desu ka, buku itu harganya berapa? Ichimang nisengo hyaku rupiah desu, yang artinya 12.500. Yang ketiga, ano shatsu wa ikura desu ka, baju yang itu harganya berapa? Rokumang kyuseng rupiah desu, yang artinya 69.000 rupiah. Yang terakhir, ano toke wa ikura desu ka? 85 niseng rupiah desu, yang artinya 852.000. Ya, untuk selanjutnya ada kata sifat untuk warna. Yang pertama ada merah, putih, hitam, kuning, dan biru. Untuk bahasa Jepangnya, untuk merah itu akai, untuk putih itu shiroi, untuk hitam itu kuroi, untuk kuning itu kiroi, untuk biru itu aoi. Pola kalimat ini, yang ketiga, kata sifat ditambah i, untuk kata sifat warna ditambah kata benda. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan sifat atau kondisi dari benda tersebut. Jadi kalau kita ingin memesan baju itu atau benda itu dengan warna, maka sebelumnya ditambahkan kata sifat warna ini. Ya, ada pula contoh percakapan sebagai berikut. Pembeli, sumimasen, sono akai kabang wa ikura desu ka? Permisi, tas itu harganya berapa? Ichimang rupiah desu, yang artinya 100.000 rupiah. Nah, pembeli, ja soreo kudasai, pada saat ingin. Nah, kalimat ini tuh digunakan pada saat ingin membeli barang tersebut. Kalau so desu ka, sumimasen, matakimasu. Nah, kalimat ini digunakan apabila pada saat tidak ingin membeli. Hai, kore ga saigo desu ne. Dai jusang shou. Kola wa arimasu ka? Yang artinya, apakah Anda punya minuman cola? Apakah ada minuman cola? Ada pula kata pengantarnya. Yang pertama, makanan apa yang Anda sukai? Yang kedua, bagaimana percakapan yang digunakan pada saat memesan makanan di restoran dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Jepang. Ya, ada pula dalam bab 3 ini untuk kosakata makanan. Yang pertama, cahang, yaitu nasi goreng. Yang kedua,
mie goreng atau mie goreng. Yang ketiga, karage atau ayam, ayam goreng. Yang keempat, mie ayam, mie ayam. Yang kelima, mie bakso, mie bakso. Yang keenam, ada sashimi. Yang ketujuh, sushi. Yang kedelapan, tempura. Yang kesembilan, sukiyaki. Yang kesepuluh, keiki. Ada pula untuk kosakata minuman. Yang pertama itu kora atau minuman yang bersoda. Yang kedua itu ocha atau teh hijau. Yang ketiga itu koocha yang artinya teh hitam. Yang keempat itu jusu yang artinya jus. Di sini tuh kora sama jus itu menggunakan kata karena ini tuh merupakan kata serapan dari kata bahasa Inggris yang artinya jus dan cola. Ya, ya, ada pula kosakata pembilang untuk benda. Yang pertama hitotsu, yang kedua futatsu, tiga mitsu, empat yotsu, lima itsutsu, enam mutsu, tujuh nanatsu, delapan yatsu, sembilan kokonotsu, sepuluh to. Untuk kata tanyanya ikutsu atau berapa. Ada pula untuk pola kalimatnya. Yang pertama, kata benda, makanan atau minuman wa arimasu ka. Pola kalimat ini digunakan untuk menanyakan ada atau tidaknya benda yang akan dibeli atau dipesan. Apabila jawabannya arimaseng, maka perlu ditambahkan sumimasen. Pola kalimat kedua, kata benda makanan atau minuman. O, kata benda jumlah. Kudasai. Pola kalimat ini digunakan untuk meminta barang serta jumlah yang akan dipesan atau dibeli. Ya. Ada pula contoh kalimatnya. Contoh kalimat pertama. Kola wa arimasu ka? Minuman cola. Apakah ada minuman cola? Hai, arimasu jika ada. Jika tidak ada, sumimasen, arimasen. Yang artinya, mohon maaf, tidak ada. Kalau hai arimasu itu, ya ada. Berarti ketersediaan minuman cola tersebut masih ada. Selanjutnya ada contoh kalimat yang kedua untuk menerangkan berapa jumlah yang akan kita pesan. Contoh kalimatnya sebagai berikut. Jusu wo hitotsu kudasai, yang artinya saya pesan jus 1. Ada pula A untuk kata benda makanan dan minuman, B untuk jumlahnya. Yang pertama, sashimi wo futatsu kudasai, yang artinya saya memesan sashimi 2. Yang kedua, tempura wo mitsu kudasai, yang artinya saya memesan tempura 3. Yang ketiga, karage o yotsu kudasai, yang artinya saya memesan 4 ayam goreng. Tolong saya memesan 4 ayam goreng. Yang terakhir, yang keempat, kocha o itsutsu kudasai, yang artinya saya memesan 5 cangkir teh. Ada pula contoh percakapannya sebagai berikut. Sumimasen, cola wa arimasu ka? Permisi, apakah ada minuman cola? Jika ada, maka akan dijawab hai arimasu, yang artinya ya ada. Jika tidak ada, maka menggunakan kalimat sumimasen, arimasen. Nah, apabila ada, maka akan mengucapkan ja cola o futatsu kudasai. Ja, makanan atau minuman. O, ditambah jumlah, ditambah kudasai. Hai, ijou desu. Arigatou gozaimashita.